warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat-sehat aja ya. Jadi hari ini kelompok 9 bakal menjelaskan tentang produk-produk pemberdayaan ZIS. Kalian pasti tahu ya, ZIS itu apa? Zakat, infak, sedekah. Jadi di kelompok 9 ini ada saudari Aulia Artin dan saudara Muhammad Irfandi dan saya sendiri, Almu Nadia. Oke, the next. Jadi kita yang pertama akan membahas pokok-pokok pembahasan ya. Jadi pokok-pokok pembahasan produk-produk pemberdayaan ZIS itu di sini kita bakal bahas tentang pengertian ZIS, apa itu dasar hukum ZIS, apa aja macam-macam zakat, pengertian pemberdayaan, dan macam-macam pemberdayaan zakat. Oke? Teman-teman, jadi kita sekarang bakal bahas pengertian ZIS ya, zakat, infak, sedekah. Jadi zakat adalah suatu cara mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab atau batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun jenis-jenis zakat tersendiri, jadi ada zakat mal atau biasa disebut dengan zakat harta. Jadi harta ini berupa apa aja sih? Harta perniagaan, seperti alat-alat, makanan, pakaian, dan sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan zakat hasil pertanian. Jadi zakat harta dari hasil pertanian ini bisa berupa padi, beras, buah-buahan, itu bisa kita zakatkan. Kemudian ada juga yang dari hasil ternak, ada harta emas dan perak ya. Kemudian ada yang dinamakan lagi zakat barang temuan atau biasa dalam perspektif Islam disebut rikas ya. Contohnya itu kayak harta karun misalnya. Terus ada lagi yang biasa kita lakukan setiap menjelang Idul Fitri, dinamakan itu zakat fitrah teman-teman ya. Jadi ini bisa berupa uang tunai, makanan pokok. Kalau dulu kan dibilang gandum ya, jadi sekarang itu roti. Itu yang bisa kita zakatkan teman-teman sekalian. Kemudian infak. Jadi infak ini berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan ajaran Islam. Oke, jadi contoh-contoh infak itu ada banyak ya teman-teman ya. Salah satunya itu dengan cara kita menyantuni anak yatim. Maksudnya kita itu bisa memberikan uang kita kepada anak yatim, itu udah termasuk infak. Kemudian kita masukin uang di kotak amal, itu termasuk infak teman-teman ya. Kemudian kita ngasih sejumlah uang tunai kepada lansia, itu juga termasuk infak gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir ada sodaqoh. Jadi sodaqoh ini merupakan suatu pemberian sukarela ya teman-teman, seikhlasnya gitu. Pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi sodaqoh ini kita nggak memikirkan kapan waktunya, di mana waktunya, dalam kesempatan apa, itu nggak perlu ya teman-teman ya. Jadi dalam keadaan apapun kita bisa melakukan sedekah terhadap siapapun. Kemudian contoh-contoh sedekah itu yang kayak gimana sih? Jadi salah satunya itu kita bisalah ngasih uang kepada orang yang kurang mampu, yang meminta-minta uang di jalan itu ya. Mohon maaf, mungkin biasa kita katakan pengemis. Jadi kita bisa memberikan sejumlah uang kita kepada pengemis yang meminta-minta di jalan. Kemudian senyum salam sapa itu udah termasuk sedekah juga teman-teman. Kemudian kita bisa juga bantu-bantu orang lain yang dalam kesusahan, itu udah termasuk sedekah banget buat kita. Terus ada juga yang dinamakan sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu yang kayak gimana ya? Jadi gini, misalkan sedekah jariyah itu, misalkan ada seseorang yang tinggal di suatu tempat dan dia membuat suatu sumur di situ.
saat beliau atau yang membuat sumur tersebut sudah meninggal dan sumur itu masih digunakan oleh orang lain. Jadi itu dinamakan sodako jariyah, sedekah yang tiada putus-putusnya. Gitu teman-teman. Kemudian kita lanjut di bagian yang kedua, ada dasar hukum ZIS. Jadi dasar hukum ZIS ini ada yang menurut agama dan menurut undang-undang. Menurut agama, dalil yang menyatakan wajibnya zakat diantaranya dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jadi tidak hanya ayat Al-Baqarah aja ya, dalam surah Al-Baqarah aja yang menjelaskan tentang zakat. Jadi masih banyak ayat-ayat lainnya yang membahas tentang sodako, zakat, dan infak. Kemudian menurut undang-undang. Jadi dalam undang-undang zakat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan zakat. Jadi bunyinya pada pasal 27 tentang zakat yang didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi zakat itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang mustahik. Selanjutnya kita masuk di macam-macam zakat. Jadi di sini sama kayak yang pertama tadi udah saya jelasin teman-teman ya. Cuma di sini saya mau bahas yang lebih spesifik lagi tentang zakat nafs atau zakat jiwa atau biasa kita ketahui zakat fitrah. Jadi ada dua yang bakal aku bahas di sini, zakat nafs atau biasa zakat jiwa dan zakat mal atau zakat harta. Jadi zakat fitrah disebut juga dengan zakat nafs, yaitu zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim ketika menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Jadi tujuan dari zakat fitrah ini untuk membersihkan diri dengan memberikan beras atau makanan pokok kepada yang berhak membutuhkan. Terus ada ketentuan-ketentuan tersendirinya ya, seberapa banyak akan kita keluarkan zakat nafs itu. Jadi misalkan gini, dalam per jiwa itu ada disebut sebanyak 1 sya atau minimal 2,5 kg atau 3, liter makanan pokok di daerah tertentu. Misalnya nih, di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, maka zakat fitrah itu dapat diberikan pada yang berhak, yaitu dalam bentuk beras sebanyak 3, liter atau 2,5 kg. Oke, kemudian yang kedua ada zakat mal, zakat harta. Jadi, zakat mal ini adalah pemberian zakat dari pendapatan umat Islam, misalnya dari perdagangan, pertanian, hasil laut, ternak, dan lain-lain sebagainya. Jadi setiap penghasilan umat Islam tersebut itu dihitung dengan cara tersendiri ya. Kalau hasil laut itu sekian, ternak itu sekian, jadi beda-beda gitu teman-teman. Jadi contohnya itu sama seperti yang tadi pertama udah aku jelasin ya. Ada hewan ternak, hasil pertanian, emas, perak, harta niaga, barang tambang, barang temuan. Terus ada juga yang dimaksud dengan zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai. Kemudian yang selanjutnya ada pengertian pemberdayaan. Pemberdayaan adalah usaha agar dana zakat mampu mendatangkan manfaat. Artinya, dana zakat dapat digunakan untuk mendatangkan hasil atau manfaat dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahik secara produksi dengan tujuan agar zakat mendatangkan manfaat dan merubah mustahik menjadi muzaki. Kemudian yang terakhir ada macam-macam pemberdayaan zakat. Jadi di sini ada 4 pemberdayaan zakat. Yang pertama ada distribusi bersifat konsumtif tradisional. Kemudian yang kedua distribusi bersifat konsumtif kreatif. Kemudian yang ketiga distribusi bersifat produktif kreatif. Dan yang keempat distribusi bersifat produktif dan tradisional. Oke, kita mulai yang pertama.
distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Misalnya, zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kemudian selanjutnya distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah ataupun berupa beasiswa. Distribusi bersifat produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal perdagangan pengusaha kecil. Terima kasih. Oke, baik teman-teman sekalian, jadi itulah tadi beberapa materi persentase yang sudah saya paparkan tentang ZIS. Jadi di sini kesimpulannya itu, zakat itu adalah pemberian sesuatu barang yang wajib dikeluarkan ya. Kemudian infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta kita yang kita miliki. Kemudian sodakoh adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir. Jadi di sini yang membedakan itu zakat, infak, dan sedekah hanyalah bentuk nishab serta hukumannya. Sedangkan hikmah-hikmah yang dapat diambil itu banyak sekali, baik dari pihak pemberi maupun dari pihak yang menerima. Jadi teman-teman sekalian, mulai saat ini kita belajar untuk mensedekahkan sedikit harta kita ya teman-teman. Oke teman-teman sekalian, terima kasih buat teman-teman dan ibu dosen yang sudah berkenan mempersilahkan saya untuk dapat menjelaskan tentang ZIS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.